Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda semua yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat. Seperti kami di sini, kami semuanya sehat. Saya Ronald dan juga Tantri, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Untuk memastikan semuanya sehat, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, makanya dipastikan bahwa memasuki tempat untuk rekaman, semuanya harus diswab antigen terlebih dahulu, hasilnya semuanya sehat pastinya. Kemudian juga memastikan harus sudah 2 kali vaksin, menggunakan masker double, semuanya sih memang kita aja nih yang pakai face shield seperti ini. Sebagai host atau pembawa acara kesehatan, tentunya saya pun peduli dengan kesehatan. Jadi kemarin baru medical check up. Bagus. Rutin. Wih, hasilnya? Hasilnya mau tanya apa? Kalau sehat percaya diri nih. Dari gula dulu. Gulanya cuma 80. Keren. Wow. Kolesterol. Kolesterol total 120. Bagus. Nah, tapi ini menjadi Gitu. penting juga ketika sudah lihat hasil labnya, ada bintang merahnya nih, misalnya ternyata di hipertensinya langsung ditindaklanjuti ke dokter dan lain sebagainya. Karena banyak juga yang kemudian dari hipertensi beralih ke penyakit yang lebih serius lagi, misalnya jantung. Serangan jantung tuh nggak main-main loh. Betul. Nah makanya pemirsa, kita ini harus sehat bukan hanya buat kita, tapi juga untuk keluarga. Makanya tema kita hari ini adalah lindungi keluarga tercinta dari serangan jantung. Ada Mas Boyke di sini. Hai Mas Boyke. Halo. Dan juga ada Bu Agusin di sini. Apa kabar, Bu? Baik. Kabar baik. Bu Agusin di sini hadir untuk bercerita mengenai pengalamannya. Bu Agusin pernah terkena serangan jantung 5 tahun yang lalu ya, Bu? Iya. Penyebabnya dikasih tahu oleh dokter tidak Ibu? Gara-gara apa? Dokter mengatakan yang terutama itu pola hidup. Pola hidup. Apa? Hipertensi atau diabetesnya yang tinggi atau kolesterolnya Ibu kata dokter waktu itu? Itu tensinya. Apa yang terjadi dengan pembuluh darah jantungnya Ibu pada saat itu? Iya, yang terjadi di pembuluh darah itu ada penyumbatan. Ada berapa penyumbatannya Ibu? 3. Ada 3 penyumbatan. Wah, tapi ada rasa-rasa nggak sih, Bu? Ada keluhan nggak sebelumnya? Awalnya sih hipertensi. Iya. Ya, itu sudah pasti tidak nyaman. Saya hanya memakan obat hipertensi. Tapi ada keluhan lagi. Yaitu? Untuk waktu berikutnya itu tensinya malah naik 160. Wah, saya pikir ini sudah ada sesuatu. Dan ketika saya duduk, saya lihat kok dinding rumah itu miring. Waduh. Loh, ini kok miring ya? Sehingga saya tidak berani berdiri. Wah, saya pergi ke dokter spesialis jantung. Lalu saya dikateterisasi, ternyata ada penyumbatan. Penyumbatannya itu di arteri yang kecil, Di arteri cabang. yang kecil. Di ujung-ujung gitu ya, Bu? Ujung-ujung. Pola makannya gimana sih? Biasa kan makan yang enak-enak. Yang enak-enak tuh gimana sih, Bu? Yang enak-enak lah. Semuanya seafood lah, makanan yang gurih lah. Tapi sekarang, mulai dari sekarang saya sudah menghindari. Semuanya seperti minyak bebas lemak. Keren. Gula juga saya tidak mau yang ini, saya harus makan gula slim. Itu kebiasaan hidup yang bebas itu dari muda, Bu? Oh iya. Apalagi kalau ketemu teman-teman, lupa semua. Betul. Mas Boyke, dari kisahnya Ibu Agustin, kita belajar dari pola hidupnya. Beliau mengaku, memang pola hidup dia dulu juga, wah semuanya nggak ada pantangan. Sampai akhirnya ada sumbatan di arteri jantung. Cerita Bu Agustin ini ya, saya dari kehidupannya ya, senang berkumpul, kemudian makannya makan enak terus ya, dan tentunya ini terbawa dari kebiasaan muda sampai tua. Nah ingat, pada wanita itu dia ketika memasuki usia menopause ya, itu perlindungan estrogennya kan turun, perlindungan terhadap pembuluh darah juga menjadi berkurang ya, dan makin tua pembuluh darah kita itu memang makin kaku ya, makanya aliran darahnya makin lama makin kental ya, dengan pembuluh darah juga yang kaku tersebut terjadilah di awal hipertensi terlebih dahulu ya. Disitulah terjadi akhirnya si tensinya makin naik karena darah makin kental, pembuluh darah makin kaku, kemudian terjadilah
yang kita takutkan nantinya bisa terjadi serangan jantung seperti itu. Oke, Bu Agustin ketika dari awal dari muda itu rajin olahraga tidak sih? Sampai usia sekarang 66 tahun ya saat ini ya? Ya, kalau dari muda itu bila-bila. Bila suka olahraga, tapi kebanyakan tidak. Merokok tidak, Ibu? Oh, tidak. Oh, Kalau tidak. merokok tidak. Oke. Karena itu biasanya ada kebiasaan-kebiasaan yang memang terbawa dari muda yang ada efeknya di tapi usia begadang tua. Bu, pulang malam, pesta-pesta sampai malam. Iya. Oh iya, tahu lah kebudayaan mereka di satu itu ya. Seperti itu, Bu, pesta pulang jam 12, jam 1 itu biasa. Jam 2 malam sampai jam 2 malam. Berarti tidur kurang. Iya. Sering tidur kurang berarti. Tidur kurang. Waduh. Dan tidur kurang itu pemirsa harus tahu ya, itu mengundang berbagai macam penyakit. Pertama adalah hormon ghrelin dikeluarkan jadi kita kepengen makan. Kemudian yang kedua, penyakit-penyakit degeneratif lebih mudah timbul pada orang-orang yang kurang tidur karena imunitasnya menurun. Oke. Mas Boyke, mungkin kita juga pengen tahu loh, sebetulnya kalau penyumbatan itu terjadinya gimana sih? Dulu Bu Agustin dan kita semua pembuluh darahnya masih bagus seperti ini ketika kita lahir, ya. Lalu ya namanya makin lama-lama dewasa ya, kita makan juga karena ya masih muda ya. Oke lah paling sampai di sini. Tetapi ketika kita memasuki usia menua ya 40 tahun ke atas itu mulai hormon-hormon terganggu. Laki-laki juga testosteronnya juga mulai menurun sedikit demi sedikit. Perempuan memasuki usia menopause juga estrogennya menurun sedikit demi sedikit. Akibatnya apa? Pembuluh darah ditambah pola makan tidak diubah nih. Makin lama plak-plaknya makin tebal, aliran darah makin lama makin sulit, sehingga terjadilah hipertensi seperti yang dialami oleh ibu. Nah, ketika hipertensi pun terjadi, kemudian makin menutup lagi di ujung-ujung, si jantung itu tidak bisa mendapatkan otot-ototnya oksigen yang cukup, nutrisi yang cukup. Akibatnya si ibu mengalami, kok sesek ya, kok berkunang-kunang, kok tembok kayaknya miring. Itu semua adalah sudah mulai ada ciri-ciri ya, di samping rasa sesak, kemudian lemas seperti itu. Oke, jadi solusinya apa nih buat Ibu Agustin, Mas Boyke? Ya, sekarang kan selain udah diubah nih pola hidupnya, jadi yang kedua juga obat-obatan dari dokter. Nah, kalau saya menganjurkan Bu, gunakan teknologi, ya karena kita juga ada teknologi khusus untuk darah, untuk membuat darah lebih lancar alirannya, pembuluh darahnya lebih baik kualitas. Baik. Nah, pemirsa, sekarang kami tanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda medical check up sampai tahu berapa tekanan darahnya? Ayo, tahu nggak? Jangan udah lama sekali, bahaya loh. Dan mungkin buat Anda yang belum rutin, ini makanya kita kasih voucher kerjasama antara Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaideres. Digunakan ya vouchernya. Nanti kode vouchernya akan muncul di akhir acara. Silakan dicatat atau difoto terlebih dahulu dan jangan lupa lakukan reservasi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan Go Healthy kali ini masih mengenai lindungi keluarga tercinta dari serangan jantung selain satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih belajar bersama-sama di sini untuk melindungi keluarga kita tercinta dari serangan jantung. Ini bisa macam-macam sebabnya, tapi yang paling banyak yang sering kita temui di acara Go Healthy ini adalah kalau nggak dari diabetes ya hipertensi, dan paling banyak memang hipertensi. Ya, hipertensi ini punya julukan the silent killer, Ibu. Kadang tidak terasa gejalanya, tapi Ibu kan terasa ya, Bu ya. Badannya kaku, tidak nyaman, sesak, gitu kan ya. Yang Ibu lakukan apa, Bu, kalau lagi sesak, Bu? Saya bawa jalan pelan. Saya bawa jalan pelan supaya sesaknya hilang. Tadi sempat cerita harus tidur pakai 2 bantal gitu ya, Bu? Kalau tidur saya harus pakai 2 bantal. Karena apa, Bu? Sesak? Karena kalau dengan 2 bantal saya lebih nyaman daripada 1 bantal. Sesak. Mohon maaf, di keluarga, suami juga? Oh iya. Suami saya juga ada penyumbatan juga. Karena hipertensi juga, Bu? Hipertensi juga. Mendapatkan treatment apa? Dengan berobat. Itu saja. Dianjurkan sih untuk bypass.
Bypass. Iya. Jadi sempat mengalami bypass. Iya. Kalau sudah sampai di bypass itu kan memang operasi besar itu ya Operasi sebetulnya besar. ya, Bu. Gitu ya. Tapi dari riwayat keluarga sendiri selain suami mungkin ada orang tua? Papa saya Oh, oke. ada hipertensi. Ada hipertensi juga. Tapi yang menjadi serangan jantung suami ya Bu ya? Suami. Nah berarti papa dan ibu baru hipertensi aja nih. Iya. Ada penyumbatan kalau ibu tapi Iya. belum sampai serangan jantungnya ya Iya, Bu ya? ah. Tapi itu kan sedikit lagi Mas Boyke. Sedikit lagi penyumbatan itu kan tinggal selangkah lagi menuju serangan Iya. jantung sebetulnya Mas Boyke kan? Ya, jadi kalau kita melihat waktu itu Bapak sudah suami sudah almarhum ya, dan beliau juga sudah melakukan operasi, tetapi ya pola hidupnya diubah enggak? Tidak ya? Iya. Ya, karena jadi even apapun terapi ya kalau kita tidak mengubah pola hidup ya tetap ya itu bisa mengancam jiwa kita. Nah, pada orang yang sudah terkena hipertensi, di mana pembuluh darahnya juga sudah menjadi kaku, ya, dan juga aliran darahnya juga sudah menjadi kental, ya tergantung di mana nyumbatnya. Hipertensi kan si jantungnya sudah payah ya untuk memberikan oksigen dan nutrisi kepada semua organ-organ. Sekarang tergantung nyumbat di mana. Nyumbat di kepala, dia akan mengakibatkan stroke. Nyumbat di katakanlah jantung, dia akan serangan jantung. Nyumbat di ginjal, gagal ginjal. Nyumbat di organ keperkasaan akan terjadi gangguan keperkasaan. Jadi semua organ-organ itu wajib mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Jangan biarkan darah Anda kental dan pembuluh darah juga kaku. Yang namanya hipertensi tadi itu kalau kita coba dengan tentu tadi waktu itu kan sudah dikasih obat juga naik lagi tensinya. Karena pola hidup tidak diubah. Obat, pola hidup, dan satu lagi teknologi. Teknologi laser. Nah, ngebantunya gimana teknologi laser? Dia akan merangsang nitric oxide yang terdapat dalam pembuluh darah nih. Ya, sehingga pembuluh darah itu menjadi melebar. Akibatnya apa? Menjadi lebih elastis, tekanan darah menjadi turun, aliran darah menjadi lancar. Yang kedua, kan kita tahu penyumbatan di ujung-ujung ibu ini kan juga akibat daripada darah yang kental tersebut. Nah, teknologi laser ini dia mencegah terjadinya agregasi trombosit. Jadi mencegah penempelan-penempelan. Ya, sehingga karena dicegah dia tidak menempel, aliran darah menjadi lancar, dan yang sudah menempel dia dilisis dengan mekanisme fibrinolisis. Akibatnya apa? Akibatnya tentu aliran darahnya menjadi lebih lancar dan tekanan darahnya menjadi turun. Jadi gabungan dari tiga hal tadi ya, obat dari dokter, pola hidup yang sehat termasuk olahraga ya Bu ya, plus teknologi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa membantu orang-orang yang sudah terkena hipertensi ataupun terkena serangan jantung seperti ibu ini. Oke, betul. Cegah dari sekarang, jangan sampai kemudian penyakit kronis datang, misalnya tadi serangan jantung. Toh sebetulnya bisa dicegah dari awal. Kalau udah serangan jantung, masa iya mau serangan jantung berulang? Iya, apalagi kemudian kita sampai kehilangan orang yang kita cintai. Betul sekali. Nah makanya pemirsa ya, tekanan darah nggak bisa dikira-kira. Berapa tekanan darah aku nggak bisa. Satu-satunya cara untuk mengetahui berapa tekanan darah kita, ya dengan medical check up. Ayo dong. Makanya diberikan kepada Anda voucher hingga 50% untuk medical check up kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Tapi nanti ya kode vouchernya di akhir acara supaya kita masih bisa terus belajar di sini bersama-sama, termasuk juga nanti nomor reservasi akan diberikan kepada Anda di akhir acara. Baik, nah mengenai teknologi laser yang tadi sempat dijelaskan oleh Mas Boyke, saya akan lengkapi informasinya. Saya akan berbincang dengan Mas Panji, saya akan beri informasi kepada Anda teknologi laser yang bisa memberikan manfaat kesehatan buat tubuh kita, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mendapatkannya, semuanya pokoknya. Simak ya. Pemirsa, mari jaga kesehatan kita. Bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk keluarga tercinta. Betul sekali, karena kalau bukan kita yang peduli, ya mau siapa lagi? Makanya kita harus cerdas memilih cara untuk menjaga kesehatan jantung kita. Betul, banyak masalah kesehatan gara-gara teknologi yang memudahkan kita. Tapi mari kita gunakan teknologi untuk kesehatan kita. Betul, seperti teknologi laser, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser. Dengan menggunakan 10 titik mata laser, plus ada tambahan nih 2 mata laser di intranasal untuk digunakan di rongga hidung. Dan kemudian ada kombinasi juga 3 warna lasernya, yaitu merah, biru, dan kuning. Dan kolaborasi dari teknologi ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita.
Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dari dokter laser dengan Anda mengambil handphone Anda, kemudian bisa foto atau paling bagus hubungi kami sekarang juga. Supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Lagi-lagi soal tekanan darah tinggi. Mas Boy, saya punya temen loh yang udah tahunan hidupnya dengan tensi darah yang cukup tinggi. Saya ngomongnya cukup tinggi nih. Ya. Tapi dia baik-baik aja. Ya. Saya sih nggak ngedoain apapun yang buruk sama dia. Saya sudah bilang sama dia, bener-bener jaga deh. Ubah pola hidup. Tapi dia belum mau dengar karena menurut dia masih bisa terkontrol. Pertanyaan saya adalah, untuk dia juga nih. Sebenarnya apa yang dihindari dari seseorang yang punya tensi darah tinggi? Ya, yang dihindari adalah komplikasinya. Sirkulasi darah itu kan beredar dalam seluruh tubuh kita. Kalau terjadi hipertensi, artinya ada gangguan pada sirkulasi darah di sana, ada gangguan pada pembuluh darah di sana, maka dia akan merusak organ-organ yang dialiri oleh darah tadi. Dan aliran darah ini kan tidak ada tanpa kecuali, semua akan mengalir dalam sistem tubuh kita. Jadi kalau kita mulai dari otak nih, ya yang paling fatal adalah kalau terjadi masalah pecahnya pembuluh darah. Ya, kalau pecah pembuluh darah terjadi tumpukan darah di otak, kemudian terjadi tekanan pada otak, fungsi otak akan terganggu, kemudian akan terjadi kelumpuhan. Kelumpuhannya bisa sebelah, bisa keseluruhan, cukup fatal, ya. Bahkan bisa terjadi kalau di mata terjadi kebutaan. Kemudian kalau dia ke ginjal, seperti ibu tadi juga ada masalah. Banyak hal yang sangat atau bisa dihindari kalau kita menjaga atau mengontrol tekanan darah kita gitu. Nah, tapi kan banyak sekali orang yang hipertensi tapi tidak ada gejala sama sekali dari tubuh nih. Jadi kita harus tahu nih kira-kira solusinya harus diberikan sama Mas Boy, kasih tahu sama kita dan juga pemirsa nih. Jadi pemirsa, karena memang hipertensi itu kan dikenal dengan silent killer. Karena nggak ada gejala, nggak ada apa tanda-tanda dirasakan, orang kemudian menjadi abai, ya. Dan kita harus tadi lakukan medical check up secara teratur, pola hidup secara teratur. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknologi. Jadi teknologi laser ini dia bekerja adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan kualitas pembuluh darah. Kalau kita bicara kualitas pembuluh darah tadi, ya, yang pembuluh darah yang orang karena dia faktor pola makannya, faktor usia dan segala macam menjadi lebih rigid atau menjadi lebih kaku, maka dengan teknologi laser ini akan dibuat pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, ya, menjadi lebih lebar. Salah satunya dengan meningkatkan kerja dari nitric oxide, ya, dengan teknologi laser. Kemudian teknologi laser itu juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit, ya. Jadi agregasi trombosit itu adanya pengentalan darah, mungkin ya kita lihat seperti itu mudahnya. Jadi dia kemudian juga dia meningkatkan fibrinolisis, artinya mengencerkan atau membuat lisis menjadi darah itu lebih mudah atau mengalir lebih lancar. Harus diikuti dengan pola hidup sehat, kemudian mengikuti saran medis, kemudian medical check up. Ternyata Bu Bin, masalah awalnya penyakit di tubuh kita ini termasuk yang dialami oleh orang tua kami misalnya dan juga ibu, itu berasal dari pembuluh darah dan kualitas darahnya. Sekalian kita mau kasih cerita aja deh Bu buat ibu, ini ada masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser ya Mesti? Betul sekali, kalau tadi kan sistemnya seperti apa sih? Nah kalau ini nyata mereka sudah pernah menggunakannya Bu, dan kualitas kesehatan mereka lebih baik lagi ya, dan terbantu hipertensinya dengan menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama. Saya mengalami gejala hipertensi semenjak 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah selama 1 tahun ini setelah saya menggunakan teknologi laser, badan saya terasa lebih sehat, lebih segar, dan tidur saya lebih nyaman. Sementara tensi saya selama ini kurang mencapai 150, 130. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah tensi saya sekarang lebih stabil dengan 120, malah di bawahnya bisa sampai 78 dan 75. Terima kasih kepada masyarakat yang udah bercerita dengan jujur apa yang mereka rasakan dengan menggunakan teknologi laser, membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Bu Bin, sebelum kita berpamitan, saya ingin tahu bagaimana Ibu bisa menerima kenyataan ini bahwa Ibu harus cuci darah sekian lama, dan apa rahasia Ibu bisa menerima kenyataan ini? Masih bersyukurnya saya, masih bersyukur. Kenanya saya udah tua, ya udah waktu itu 69 tahun kan. Betul. Ya, saya mikirnya saya kan
udah nggak terlalu dibutuhkan, nggak terlalu harus ngurus anak, nggak ngurus suami, tinggal ngurus diri saya sendiri. Iya. Ibu masih dibutuhkan oleh anak-anak Ibu. Jadi tetaplah semangat Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah mengingatkan dan mengedukasi kami, Mas Boy, juga Bu Bin, untuk kesempatannya hadir berbagi cerita. Dan Ibu sudah mendengar tentang teknologi laser. Tentu kami ada harapan Ibu semakin sehat ke depan. Amin. Dan yang jangan lupa adalah pemanfaatan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan itu kan sudah pasti tuh. Tapi kalau medical check up, ya ini juga sama, tidak boleh terlewatkan ya Coki ya. Betul, betul. Ini janji kami. Sekarang kami kasih kepada Anda voucher diskon 50% untuk melakukan medical check up. Hasil kerjasama dari Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Catat dan reservasi sekarang. Iya, dan ini dia informasi mengenai teknologi laser untuk Anda. Coki dan juga Mas Panji akan memberikan penjelasannya untuk Anda. Ngomongin tentang teknologi laser, Mas Panji, kenapa harus percayanya pada dokter laser? Integritasnya di mana? Ini dia nih yang perlu Bang Coki dan juga pemirsa tahu nih. Jadi kalau kita memilih dokter laser sebagai alat kesehatan, pendukung kesehatan tubuh kita, ini sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edarnya. Benar. Jadi kalau nomor izin edar biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Betul. Artinya izin resmi untuk alat kesehatan ini kan boleh didistribusikan. Betul. Berarti promosi kan jalan terus? Yes, tentu saja. Karena bayangin, kita sudah di Metro TV sudah lebih dari 3 tahun loh. Betul. Sebagai bentuk komitmen kami untuk bisa hadir setiap hari di hadapan Anda, memberikan informasi, edukasi kesehatan, dan sekaligus pembelajaran. Supaya kita bersama bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Sebenarnya Mas, untuk menjaga kesehatan itu cukup punya alatnya, lantas gogomo bilang, ya udah sampai ketemu lagi, Enggak atau dong. pelayanannya dilanjutkan? Itu yang paling penting juga. Jadi ketika kita sudah memiliki dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi dan layanan purna jual yang lebih terjamin. Karena kita kan juga merupakan pionir loh, yang menghadirkan teknologi laser ke Indonesia 10 tahun yang lalu. Jadi ya sudah banyak yang pakai dan merasakan manfaat dari dokter laser. Ini salah satu titik berat ini. Layanan purna jualnya jelas. Nah, gimana cara mendapatkannya Mas? Nah, jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin hidup lebih sehat lagi, ambil keputusan sekarang juga nih. Dan telepon kami dan kunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Metro TV,